Halo Bapak dan Ibu, dosen program studi ilmu komunikasi, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa. Saya tahu sih kalau dosen tetap pasti harusnya sudah paham, sudah lihai banget menggunakan kolabor, tapi monggo-monggo aja kalau misalnya mau ngecek lagi gimana cara menggunakan kolabor kali aja setelah 3 bulan nggak ngajar kemudian lupa. Nah, di video kedua kali ini saya akan mengajarkan kepada Bapak dan Ibu apa saja hal-hal yang harus ada di dalam setiap pertemuan, cara memasukkan presensi, memasukkan slide, video, dan juga forum. Selamat mengikuti, semoga mudah untuk dipahami. Selamat belajar. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjut menjelaskan tentang cara penggunaan kolabor, yaitu Learning Management System yang dipakai di UPJ. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara login, bagaimana mengubah profil, lalu bagaimana kita kalau misalnya ada mahasiswa yang harus diinput ke dalam kelas, maupun kalau misalnya ada mahasiswa yang ternyata salah masuk kelas gitu ya. Kita bisa delete mereka dari kelas kita. Tadi juga saya sudah kasih step by stepnya cara upload RPS, lalu kalau kita mau kasih announcement. Nah, di video yang kali ini saya akan kasih tahu apa saja sih yang harus dimasukkan ke dalam setiap pertemuan kita. Nah, saya akan share screen. Oke, Bapak Ibu, semoga sudah terlihat layar kolabor saya. Nah, tadi saya sempat rekaman terus saya sempat udah ngejelasin terus lupa direkam, tapi udahlah ya. Jadi saya akan ulang lagi di setiap pertemuan Bapak dan Ibu nanti di tampilan Bapak dan Ibu mungkin masih tanggal-tanggal seperti ini nggak masalah kalaupun tanggalnya lewat, meleset dan lain sebagainya, itu tidak perlu tidak perlu wah saya ketinggalan atau apa, karena perkuliahan itu dimulai di tanggal 30 Agustus. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengubah nih, saya nggak mau nih nama minggunya ini pakai angka-angka tanggal, saya mau pakai seperti ini nih, pertemuan 1 dasar dan konsep KB misalnya. Bapak dan Ibu bisa klik di sini, nanti akan diubah, atau kita bisa dari sini edit, kemudian edit week. Nanti bisa diklik bagian customnya ini, kemudian kita bisa klik di sini, kita mau masukkan apa. Bapak dan Ibu di bagian summary ini juga bisa masukkan, misalnya tujuan pembelajaran di pertemuan 1 adalah bla 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 bla, sesuai dengan RPS. Tapi kalau tidak mau dimasukkan, dikosongkan saja juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin bahwa materi minggu ini saya tidak mau dilihat oleh mahasiswa sampai minggunya mereka belajar, maka kita bisa klik restrict access. Nah, misalnya kita add restriction-nya apa? Oh, date misalnya. Kalau waktu, maka kita bisa masukkan waktu di sini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya saja kelas saya dimulai hari Senin, misalnya 30 Agustus jam 10. Maka saya mau mereka bisa mengakses materi mulai dari jam 10.10 misalnya, sesuai dengan jam perkuliahannya. Nah, setelah itu kemudian kita save dulu di sini. Nah, tapi sebelum di-save, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan restriksi lain, baik itu aktivitas, grade, dan lain sebagainya. Tapi saran saya untuk pertemuan konten dalam setiap minggu, restriksinya mohon hanya berdasarkan waktu sampai mereka masuk ke dalam minggu tersebut. Kalau minggunya sudah lewat, mohon materinya jangan di close meskipun anak itu tidak hadir di minggu sebelumnya, karena gimana pun juga mereka tetap punya hak walaupun mereka tidak bisa presensi lagi. Oke. Kemudian kita save changes-nya. Oke. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Oh, berarti pertemuan 1 itu direstriksi, mahasiswa tidak akan bisa melihat apapun yang ada di dalam pertemuan ini sampai tanggal 30 Agustus jam 10.10. Oke. Nah, sekali lagi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk perkuliahan yang wajib menggunakan Zoom meeting ataupun pokoknya secara sinkronus menggunakan aplikasi
online meeting apapun, terserah Bapak dan Ibu, itu pokoknya berdasarkan persetujuan bersama mahasiswa, yaitu hanya di pertemuan 1, 7, 9, dan 15. Itu yang wajibnya. Kalau mau lebih boleh, tapi balik lagi mohon sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Harus persetujuan mahasiswa juga, karena banyak mahasiswa UPJ itu yang sangat-sangat terbatas dengan kuota internet. Jadi makanya kenapa kita kalau pakai Zoom meeting atau aplikasi apapun itu kan biasanya sangat membebani kuota mereka ya. Akhirnya mereka suka beralasan, Mbak, kuota saya habis, maka saya nggak bisa nyalain kamera, atau saya nggak bisa apa. Jadi kita akalinya dengan pertemuan sinkronusnya hanya 4 kali yang wajib, selebihnya itu bisa pakai video pembelajaran saja. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau mau ditambah boleh, kurangin jangan. Terus apakah harus full 2 jam atau 3 jam tergantung SKS? Enggak juga, yang penting materi di setiap ininya ada. Nah, sekarang berikutnya saya akan mengajarkan Bapak dan Ibu cara satu yang pertama yang penting untuk harus ada di dalam setiap minggu adalah presensi. Nah, kita bisa masukkan di sini add an activity or resources. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita masukkan attendance. Oke. Kita add di sini. Nah, Bapak dan Ibu bisa ngubah namanya menjadi presensi, misal 1, atau tetap mau attendance boleh, tapi pastikan dikasih nomor ya Bapak dan Ibu, karena nanti suka bikin bingung kalau nggak ada nomornya pada saat grading, karena kelihatannya kadang-kadang cuma attendance atau presensi saja. Kemudian di bagian deskripsi, Bapak dan Ibu bisa kasih pengumuman ke anak-anak supaya mereka tidak lupa, misalnya dear students, mohon memastikan kalian submit attendance pertemuan 1. Karena kadang-kadang mahasiswa itu suka lupa submit, mereka cuma sekedar centang, oh saya sudah gitu, padahal belum benar-benar submit. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa masukkan misalnya keterangan bahwa presensi dibuka pada hari Senin 30 Agustus 2021, misalnya jam 10. Misalnya saya hanya memberikan mereka kesempatan untuk mengisi presensi jam 10.10 sampai jam 11 misalnya. 11.10 misalnya ya, selama 1 jam. Itu boleh. Atau Bapak dan Ibu misalnya, oh nggak apa-apa, materi kan saya buka full selama 1 minggu, ya udah presensinya saya buka 1 minggu. Itu juga boleh Bapak dan Ibu, nanti tolong dikasih keterangan saja. Caranya seperti apa nanti saya akan jelaskan ke Bapak Ibu ya. Yang pasti mohon dijelaskan di sini presensi itu dilakukan kapan. Apakah hanya di hari pertemuannya saja, berapa lama dibuka dan lain sebagainya, mohon disampaikan. Karena namanya mahasiswa biasanya mereka akan selalu, oh saya kira ini, saya kira itu, saya kira begitu. Jadi pastikan mereka benar-benar paham kapan presensi itu dibuka. Kemudian jangan lupa klik bagian display-nya ini dicentang. Oke. Kemudian kita klik bagian grade. Untuk grade-nya di sini, Bapak dan Ibu hanya perlu menuliskan grade to pass-nya itu 100. Kemudian bagian restrict access ini bisa digunakan misalnya kalau Bapak Ibu mereka baru boleh presensi kalau memang sudah akses semua materi dan lain sebagainya, mau ditukar posisinya boleh-boleh saja. Atau misalnya mau ada quiz dulu sebelumnya, kemudian saya restriksi, jadi restriksinya itu pakai activity completion misalnya, itu boleh-boleh saja. Nanti tinggal masukin sini aktivitasnya apa. Atau misalnya saya mau mereka bisa presensi kalau mereka udah download si RPS misalnya, tinggal dimasukin. Terus mereka must be marked complete misalnya, berarti mereka sudah download. Itu boleh-boleh saja, silahkan Bapak dan Ibu. Tapi kalau saya biasanya untuk presensi, saya selalu taruh di awal dan mereka bisa melakukan presensi selama sudah dibuka materinya. Jadi akses restriction-nya biasanya saya tidak ada. Nah, yang penting adalah activity completion Bapak dan Ibu, karena tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, mahasiswa itu kadang-kadang aktivitas itu cuma mereka centang tanpa mereka benar-benar submit attendance-nya. Akhirnya
kehadiran mereka nggak tercatat nih gitu kan, padahal mereka udah komba dan lain sebagainya. Nah, supaya mereka nggak bisa sembarangan centang-centang, maka kita pastikan bagian activity completion ini kita pilih yang bagian untuk completion tracking, pilih yang show activity as complete, klik, lalu kita centang juga student must receive a grade to complete this activity. Nah, expect completed on-nya ini bisa dipakai kalau misalnya Bapak dan Ibu mau, oh ya mereka harus selesai presensi kapan-kapan, tapi kalau saya biasanya settingnya nggak di sini tapi di bagian berikutnya. Jadi ini saya tidak pernah enable. Kalau ini sudah selesai semua, sekali lagi saya ulang, attendance tolong dikasih penomoran pertemuan berapa, lalu mohon dikasih deskripsi supaya mereka paham kapan attendance dibuka, centang displaynya juga jangan lupa. Kemudian grade to pass-nya ditulis 100. Kemudian bagian restrict access ini kalau dibutuhkan saja, kalau saya tidak butuh. Lalu activity completion-nya selalu pastikan show activity, lalu student must receive a grade to complete this activity. Kemudian save and return to course. Save. Nah, nanti akan muncul attendance 1, lalu ada tadi deskripsi yang kita buka. Nah, kemudian gimana caranya supaya kita bisa setting, oh attendance-nya cuma bisa dilakukan kapan atau cuma bisa dilakukan hari apa dan lain sebagainya. Maka kita jangan lupa Bapak Ibu klik di bagian ini. Karena kalau cuma seperti ini saja, mahasiswa tetap tidak akan bisa melakukan attendance. Nah, kemudian kita klik add session. Kalau sudah terbuka, oke, misalnya kelas saya tadi tanggal 30 Agustus. Maka 30 Agustus 2021, saya mau mereka presensi itu dibuka dari jam 10.10 misalnya sampai jam 11:10, seperti ini. Terus kalau misalnya saja ya Bapak Ibu ya, saya mau anak-anak itu bisa setiap hari kok presensinya, misalnya. Maka bisa diklik repeat, kemudian diklik hari kuliahnya, misalnya hari Senin, sampai terus ke hari Jumat, misalnya seperti ini. Terus repeat until-nya itu hari Jumat itu tanggal berapa, gitu. Maka nanti akan muncul. Nah, ini saya anggap, saya hanya bikin 1 sesi dulu ya Bapak dan Ibu ya, untuk presensinya 1. Nah, kemudian di bagian bawah ada yang namanya student recording. Kita centang bagian allow students to record on attendance. Bagian automatic marking ini tolong ditulis yes. Karena kalau enggak nanti mereka nggak bisa centang sendiri. Oke. Lalu bagian show more, pastikan prevent yang bagian ini no. Oke, kadang-kadang ini dia suka yes sendiri atau spesifik sendiri, tapi pastikan kita ini no, kemudian kita add di sini. Nah, ini one session was successfully generated. Jadi, maka kalau seperti ini, mahasiswa hanya bisa presensi di hari ini saja. Hanya di tanggal 30 dan di jam 10.10 sampai jam 11.10. Nah, kalau misal Bapak Ibu, saya mau mereka bisa presensi dari Senin sampai Jumat pokoknya gitu. Maka Bapak Ibu bisa klik lagi add session. Oke. Masukkan lagi tanggalnya, tadi misalnya tanggal 31 berarti ya dari Selasanya ya. Kemudian jamnya juga misalnya sama, atau saya mau buka nih dari jam 7.30 pokoknya sampai jam 5 sore misalnya, terserah Bapak Ibu nih, Bapak Ibu bisa ngatur sendiri ya. Terus mau diulang, klik repeat-nya, lalu dari Selasa sampai terus ke hari Jumat misalnya. Nah, hari Jumatnya itu misalnya tanggal berapa nih? Saya cek dulu. Tanggal 3. Misalnya tanggal 3 September. Oke. Lalu ini allow students, lalu ini di yes, dan jangan lupa show more-nya dicek no. Kemudian kita add. Nah, nanti akan muncul nih. Berarti dalam 1 minggu anak-anak ini bisa melakukan presensi setiap hari. Gitu. Lalu apakah nanti presensinya itu akan terpisah-pisah, misalnya hari ini cuma ada segini, enggak Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat bagian grade, itu akan terkumpul di dalam 1 kolom. Yang penting selama studentnya itu sudah melakukan, itu nanti akan tercatat. Tapi
kalau Bapak Ibu buka full 1 minggu, maka mau nggak mau data baru akan terkumpul di hari Jumat terakhir nih jam 5 sore. Kalau misalnya belum, ya pasti akan ada mungkin yang ya presensinya telat-telat, bisa jadi seperti itu. Nah, ini kalau sudah maka ini sudah bisa ditinggal lah istilahnya, oh sudah lengkap presensi saya seperti ini. Nah, seandainya Bapak dan Ibu ada mahasiswa yang memang susah banget kesulitan presensi ini, tapi dia hadir di Zoom meeting gitu. Mbak, Mas, Pak, misalnya saya hadir di Zoom meeting, tapi kok saya nggak bisa masuk kolabor, apapun itulah ya Bapak Ibu alasannya, karena kalau online kayak gini kan selalu ada permasalahan dan Bapak dan Ibu melihat, oh iya kok saya lihat nih si Bias ada tadi misalnya di dalam Zoom meeting, tapi dia nggak bisa presensi. Oke, maka Bapak dan Ibu bisa bantu mereka seandainya nih benar-benar nih anaknya nggak bisa sama sekali di bagian take attendance ini, di bagian segitiga bisa diklik take attendance-nya. Nah, nanti harusnya ada nama mahasiswa semua di sini Bapak dan Ibu, ada nama mahasiswanya. Kalau mereka hadir, nanti tinggal diklik aja di sini. Presents. L ini late gitu. Tapi kan kita nggak pernah masukin late ya, kita juga nggak pernah masukin excuse, ada izin dan lain sebagainya. Mereka itu hanya present atau absence. Intinya seperti itu. Kalau sudah dipilih, nanti tinggal set attendance-nya. Nanti akan masuk nih attendance-nya mereka seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu, saya salah nih, saya mau delete attendance-nya, maka di bagian sini ini bisa di delete satu, atau kalau misal mau di delete semua tinggal klik di sini action terus choose delete. Oke. Nanti maka semua attendance-nya akan terhapus. Ini dia masih loading. Nah, kalau misalnya tadi sudah, dia akan tanya apakah benar akan di-delete session-nya. Oke. Kalau memang oke, ya kita continue. Kalau cuma satu, biasanya nggak akan muncul yang seperti tadi. Atau kalau misalnya belum presensi, tadi kan saya ada ngedit presensi ya, jadi makanya dia tanya, ini benar mau di-delete. Tapi kalau masih kosong sama sekali, biasanya tidak akan ditanyakan. Nah, kita ulang lagi ya Bapak Ibu ya, supaya benar-benar paham. Kita balik lagi ke pertemuan 1 di atas ini. Nah, ini tadi setelah kita masukkan attendance, kita pastikan sessionnya juga ada. Jadi kita klik attendance. Kita klik attendance-nya. Kemudian kita add session. Kemudian kita masukkan sessionnya tadi sesuai jamnya. Misalnya saya mau masukin seharian deh, mereka bisa presensi selama di jam ininya ya. Nah, seperti itu. Oke, ini harus yes. Kemudian pastikan ini no. Ini juga sudah tercentang. Kita add. Oke, sudah masuk sessionnya, maka kita bisa balik lagi ke pertemuan 1. Oke, kita sudah berhasil Bapak dan Ibu memasukkan attendance, session attendance untuk pertemuan 1. Kemudian setelah attendance, apa sih yang harus saya masukkan? Yang berikutnya adalah slide. Oke, kita akan coba. Kalau kita masukkan slide sama, sebenarnya kita tinggal add an activity or resources. Kemudian Bapak dan Ibu bisa masukkan di sini file misalnya, add. Kemudian name-nya misalnya kita slide materi 1. Kemudian misalnya kita mau tulis ini, silakan download materi ini setelah berhasil submit attendance. Oke, kemudian kita klik bagian sini display, jangan lupa select filesnya. Oke, kita bisa upload, choose misalnya ini karena saya belum ada banyak file di komputer yang ini, saya masukin seadanya aja ya. Misalnya saya masukin deh, oke di sini open.
kemudian kita masukin slide 1. Lalu upload this file. Nah, oke. Nah, kemudian saya mau kasih restrict access Bapak dan Ibu. Jadi, supaya memastikan mereka ini benar-benar presensi nih. Jadi, kita kasih restriction, yaitu activity completion. Mereka harus selesai attendance 1. Terus, jangan must be mark complete aja, tapi karena tadi kita kasih mereka nilai, jadi must be complete with pass grade. Tapi kalau Bapak dan Ibu cuma ya yang penting mereka centang lah, yang penting mereka submit lah, bisa aja must be mark complete, tapi ini tidak menjamin mereka download setelah mereka benar-benar submit attendance. Jadi kalau saya biasanya must be complete with pass grade. Ini sudah ada restriksinya di sini. Activity completion ini juga sama ya Bapak Ibu, kalau memang diperlukan, tapi ini harus ada grade-nya, sedangkan di sini kan tidak ada grade. Jadi biasanya ini tidak perlu, langsung saja save and return to course. Nah, ini slide materinya sudah terupload. Slide materinya bisa dalam file Word, bisa dalam file bukan itu maksud saya. File yang diupload bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk PPT. Jadi terserah Bapak dan Ibu mau pakai filenya bentuknya apa. Kalau yang memudahkan mahasiswa sebenarnya adalah filenya yang PDF, karena tanpa mereka download mereka bisa langsung baca. Tapi kalau slide-nya itu PPT, mereka harus download dulu, lalu mereka buka di komputer mereka atau di handphone mereka, pakai aplikasi yang bisa baca PPT, baru mereka bisa baca. Tapi kalau PDF bisa langsung dibuka di dalam aplikasi ini. Oke, kemudian setelah materi, apalagi ya yang harus ada di dalam setiap pertemuan. Yang berikutnya adalah video pembelajaran. Nah, video ini ada dua video Bapak dan Ibu yang harus dimasukkan ke dalam setiap pertemuan. Nah, saya akan coba buka YouTube dulu ya untuk cari videonya. Saya akan stop share dulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah saya temukan videonya sebentar. Oke, Bapak dan Ibu, kita balik lagi. Saya akan mengajarkan bagaimana cara memasukkan video pembelajaran. Oke, yang pasti gini Bapak dan Ibu, kita tidak bisa mengupload video yang ukurannya itu lebih dari 20 mega ke dalam aplikasi Kolabor, karena itu akan sangat-sangat membebani servernya Kolabor lah, kalau nggak salah bandwidthnya Kolabor juga. Nah, jadi saran saya Bapak dan Ibu, kalau misalnya buat video sendiri bisa di-upload di YouTube, kemudian nanti tinggal copy linknya saja. Atau Bapak Ibu juga bisa, kalau memang videonya sudah ada di YouTube ya tinggal ambil saja. Nah, saya akan share screen lagi. Oke, misalnya tampilannya sudah seperti ini ya Bapak dan Ibu, sudah ada attendance, sudah ada slide. Kita add an activity lagi. Kemudian kita masukkan saja page di sini. Add. Oke. Misalnya kita kasih nama video materi 1, pertemuan 1, video 1 gitu ya, video materi 1. Nah, sebenarnya kita bisa supaya itu langsung terlihat, kalau saya biasanya saya langsung masukkan di dalam deskripsi. Jadi misalnya contoh saja ini video pembelajaran yang saya buat, misalnya saja saya mau masukin video yang pertemuan 1 misalnya, sorry. Oh, maaf. Jadi misalnya ini langsung diklik aja, kan bisa di sini ya. Maaf, ternyata tetap terbuka. Kayak misalnya share, kemudian kita copy linknya, kemudian balik lagi ke sini. Nah, biasanya saya klik bagian ini, insert or edit an audio video file. Saya klik di sini. Source URL-nya saya masukkan. Enter name tetap kita masukin misalnya video materi 1. Lalu saya insert media. Terus ini display-nya jangan lupa dicentang Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini dia sudah seperti ini, tapi biasa saya copy. Saya pakai Ctrl C, saya copy, saya pindahkan ke sini.
karena page content harusnya sebenarnya kita taruhnya di page content ini. Tapi kalau saya biasanya di bagian description saya udah taruh, jadi anak-anak bisa langsung play. Mereka nggak usah buka halaman berikutnya dan lain sebagainya, mereka bisa langsung play. Kemudian kalau Bapak dan Ibu mau kasih restriksi akses juga boleh, mau kasih activity completion ini juga boleh. Tapi kalau saya biasanya kalau video mereka udah langsung bisa play setelah mereka presensi ya. Misalnya saya kasih activity completion-nya adalah slide deh. Mereka harus udah download slide-nya misalnya. Terus saya save. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Abaikan wajah saya yang aneh ini. Nanti mereka akan bisa langsung play seperti ini. Di sini. Jadi mereka tidak usah pindah ke YouTube-nya. Atau mereka tidak usah pindah ke YouTube atau mereka buka halaman berikutnya. Jadi mereka udah bisa langsung tonton di sini. Gitu. Nah, ini contoh aja Bapak dan Ibu ya. Terus misalnya kita mau masukin lagi, oke, video pertama sudah masuk, saya mau masukkan video kedua. Sekalian kita memastikan udah benar-benar paham ya Bapak dan Ibu ya. Kita klik lagi add an activity or resources. Kemudian kita masukin lagi page, pilih page. Kita add di sini. Nah, kita masukin lagi tadi misalnya video, materi, sekarang pertemuan 1, video kedua. Kemudian kita cari lagi. Misalnya saya mau masukkan yang ini kali ya. Contoh aja, oke. Kemudian kita ambil linknya, copy. Klik lagi bagian ini, insert or edit an video. Sources-nya kita masukkan, enter name-nya misalnya tadi sekarang jadi video materi 1. Insert media. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau tambahkan deskripsi di bagian bawahnya juga bisa. Misalnya video ini menjelaskan tentang bla 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 bla, misalnya itu silahkan. Terus nanti tinggal di display, jangan lupa display, dan kemudian si linknya itu tadi kita Ctrl C, di copy, kita masukkan lagi ke dalam page content-nya. Kalau sudah, kalau mau ada akses lagi, kita tinggal masukkan. Misalnya mereka boleh nonton kalau udah nonton video 1 misalnya, oke. Tinggal activity completion, pilih video 1, lalu must be marked complete, kemudian kita save. Kalau sudah, nah nanti akan muncul seperti ini video keduanya, lalu di bawahnya nanti deskripsinya akan muncul di sini. Agak kecil-kecil tulisannya kalau di tampilannya di menggunakan website ya. Tapi kalau di handphone itu akan lebih besar. Nah, kita sudah menyelesaikan presensi, slide, dan juga video materi. Kemudian, satu lagi untuk video yang kedua ini, satu lagi yang saya akan jelaskan adalah cara masukin forum. Nah, yang wajib di dalam setiap pertemuan berikutnya adalah forum. Nah, perlu saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu, forum digunakan untuk sesi tanya jawab dengan mahasiswa. Boleh Bapak dan Ibu menggunakan sebenarnya aplikasi yang senyamannya Bapak dan Ibu. Mau pakai WhatsApp boleh, mau pakai email monggo untuk forum tanya jawab. Ada yang mungkin saya lebih enak WhatsApp, lebih gampang daripada ketik-ketik di kolabor misalnya, silahkan saja. Tapi Bapak dan Ibu mohon memastikan activity-nya untuk forum ini ada. Jadi walaupun di awal Bapak dan Ibu sudah sepakat, oke, forumnya kita pakai WhatsApp ya, tapi Bapak dan Ibu tetap harus memasukkan activity forum di sini. Nah, caranya adalah tetap add an activity or resource di sini, klik. Kemudian Bapak Ibu cari forum, klik. Kemudian di add. Nah, nanti misalnya kita masukin ya forum 1, misalnya seperti itu. Deskripsinya misalnya silakan bertanya lewat forum ini. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa misalnya forum dibuka kapan. Atau mau dimasukkan forum dilakukan lewat grup WA misalnya gitu, grup WA kelas misalkan. Terus jangan lupa ini di display. Lalu Bapak dan Ibu bisa pilih sih forumnya, apakah mau standar forum. Kalau standar forum maka
sistemnya kayak Bapak dan Ibu nanti posting sesuatu, anak-anak nanti jawab di bawah gitu. Kalau misalnya kalau misalnya Q&A nanti, maka satu pertanyaan satu jawaban, satu pertanyaan satu jawaban, kan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bebas nih pilih mau forumnya seperti apa. Kalau saya biasanya tergantung sama kebutuhan di forum itu. Kalau forumnya itu misalnya saya mau standar forum, ini bisa aja. Atau misalnya nanti hanya boleh karena di forum ini saya lempar pertanyaan misalnya, atau saya lempar diskusi, maka saya bisa pakai misalnya a single simple discussion, ini juga bisa. Tapi yang paling gampang standar aja ya Bapak dan Ibu. Standar, karena ini forum sifatnya bebas, ini semua boleh nggak usah diotak-atik, nggak masalah, langsung aja di save and return to course. Nah, kalau sudah ada nanti dia akan muncul di sini forum, dan ini description yang tadi kita buat. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu, saya mau kasih pertanyaan atau lempar diskusi dan lain sebagainya, kita bisa klik di sini Bapak dan Ibu, atau supaya pertanyaan mahasiswa ini supaya nggak kemana-mana gitu. Maka kita tinggal masukkan add a new discussion topic. Subjeknya misalnya silakan bertanya di sini. Atau message-nya monggo nanya, terserah Bapak dan Ibu ya, ini mah contoh aja. Oke. Kemudian kita post to forum. Kalau periodenya mau di itu juga tadi bisa ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ini maka kalau kita sudah buat seperti ini, mahasiswa ketika mau bertanya, mereka nggak bikin diskusi sendiri-sendiri. Mereka akan langsung klik di bagian silakan bertanya di sini, mereka akan klik, lalu mereka posting pertanyaannya di situ. Nah, kalau misalnya saya mau bikin lagi nih, misalnya saya kasih diskusi ke anak-anak, oke, silakan diskusi di sini. Oke, jawablah misalnya pertanyaan diskusi dari video materi di bawah ini. Video materi di sini, misalnya seperti itu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu di dalam video pembelajaran melemparkan pertanyaan nih atau diskusi buat anak-anak, bisa masukkan di sini. Kemudian misalnya ini display periodnya juga bisa ya, kapan mereka boleh diskusi dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu bisa atur. Kalau Bapak dan Ibu mau kasih file atau apapun, mau taruh videonya lagi di sini seperti tadi, itu juga bisa. Kemudian kita post to forum. Nah, maka kalau mereka nanya, mereka akan nanya di sini. Kalau mereka diskusi, mereka akan diskusi di sini. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau melihat, tinggal klik juga. Misalnya mereka ada pertanyaan nggak ya? Tinggal klik di sini. Nanti biasanya ada ketahuan nih di sini. Oh, berapa nih yang belum terbaca gitu ya? Yang unread-nya ada berapa? Reply-nya ada berapa? Silakan. Jadi kita coba ya. Nah, kalau ini nanti ada monggo nanya ya di sini. Biasanya anak-anak akan reply. Misalnya mereka akan reply seperti ini. Tanya ya Bu, misalnya. Kemudian post to forum. Nah, ini akan seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu, mereka pertanyaan apa, Bapak dan Ibu tinggal reply. Itu bisa. Gitu. Oke. Mudah-mudahan paham terkait forum. Kalau sudah, kita akan balik lagi ke pertemuan 1. Seperti ini. Nah, kira-kira ini adalah standar ya Bapak Ibu yang wajib ada di setiap pertemuan di dalam Learning Management System Collabor ini. Sekali lagi harus ada attendance, harus ada slide materi, harus ada video materi 1 dan 2, kemudian ada forum. Ini yang wajib. Nah, di video berikutnya supaya nggak bosan, di video berikutnya nanti saya akan ajarkan ke Bapak dan Ibu bagaimana caranya memasukkan quiz, memasukkan tugas, dan juga untuk gradingnya nanti. Oke, sampai di sini dulu untuk video kedua. Terima kasih. Nah, itu tadi videonya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh kalau mau ditonton ulang, boleh juga kalau mau langsung tanya ke saya. Sekali lagi mohon maaf videonya mungkin agak pecah-pecah bagian ini, tapi mau gimana lagi,
seadanya soalnya karena lagi di rumah nggak bisa kemana-mana, cuma punya laptop aja. Oke, di video berikutnya nanti saya akan ajarin bagaimana caranya memasukkan kuis dan juga tugas. Sampai ketemu di video ketiga.